bisa terus membersamai perjuangan bangsa Palestina ini, tidak kita tinggalkan, justru di tengah masa-masa kritis ya, ketika Israel lanatullah alaihim ajmain seperti tidak ada yang bisa mencegahnya sama sekali untuk berbuat sesuka hatinya, dan pada saat yang bersamaan kita sendiri menghadapi berbagai macam ikatan-ikatan yang sulit membuat kita untuk mengambil tindakan yang lebih tegas lagi. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW, yang menjadi qudwatun hasanah, menjadi contoh yang terbaik, termasuk di dalam memperlakukan orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW, dan juga kita mengambil ketegasan Rasulullah tanpa kehilangan kerahmatan dan sifat-sifat mulia yang ada pada diri Nabi SAW. Memang terkadang ketika kita berbicara tentang Palestina ini kadang-kadang timbul rasa geramnya gitu ya. Tapi tidak boleh kita kemudian menjadi seburuk mereka juga. Jadi tetap harus mengedepankan inilah orang yang adil itu harus menegakkan hukum. Tapi pada saat yang bersamaan orang-orang yang zalim ini mempermainkan hukum. Jadi itu mungkin beratnya ketika kita dihadapkan pada masalah-masalah yang mengikat sebagian tapi tidak mengikat sebagian yang lain. Jazakumullah khairan katsira, tadi sudah diberikan update tentang ICG. Saya dapat kabar tadi pagi katanya Indonesia juga mengajukan separate case dari South Africa ini, wallahu alam. Saya belum lihat berkas-berkasnya, maksudnya belum lihat apa yang apa perbedaan mendasarnya gitu ya. Dan apakah menempuh international court ini apakah merupakan jalan yang baik atau mungkin pengadilan jalanan aja kali ya, mungkin itu kalau misalnya terlalu banyak strings attached gitu, jadi kadang-kadang terlalu banyak gonogini gitu ya, jadi akhirnya sulit untuk bertindak. Nah, sebagaimana dahulu juga Indonesia ketika terpaksa menerima dalam tanda kutip itu pengakuan kemerdekaan dari Belanda, padahal sebenarnya kita tidak butuh pengakuan dia kan, tapi terpaksa diikat dengan federalisme, kemudian dan lain-lainnya lah, yang kemudian akhirnya alhamdulillah dengan adanya mosi integral Buya Natsir sebagai Perdana Menteri waktu itu kita bisa menjadi negara yang berdaulat dan kembali kita menuntut Irian Barat ya waktu itu yang di-exclude dari perjanjian meja bundar. Jadi sebenarnya kita sudah punya ini kok, sudah punya track record ya bagaimana hukum-hukum internasional itu ya tidak selalu atau bahkan cenderung ya tidak memihak kepada negara-negara yang waktu itu negara-negara yang baru merdeka dari kolonialisme mereka gitu. Jadi apa namanya institusi mereka ya tentu akan melindungi kepentingan mereka dalam banyak hal, walaupun mungkin paling tidak ada upaya untuk secara legal standing membawanya. Tapi yang saya mau bahas bukan itu, sekedar tertarik dengan komentarnya. Tapi saya belum bisa screen sharing ini karena masih di disabled. Mungkin bisa dibantu supaya saya bisa menampilkan slide-nya. Tolong Iko Pak Ustadz Heru bisa dibantu agar Ustadz Agung bisa screen sharing. Masih belum bisa. Coba udah Ya, baru bisa. dari buka. Baru bisa. Baik, jazakallah. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga ini. Kalau berdasarkan pertemuan sebelumnya ya. Tanggalnya 27 Januari ya hari ini, 15 Rajab 1445 Hijriah. Kita membahas babak ketiga dari sejarah ini. Mungkin saya agak cepat saja ya, karena memang ini kan sangat
panjang sebenarnya, tapi nggak apa-apa, sekedar gambaran bahwa perjuangan itu untuk sampai ke titik ini, untuk sampai kepada titik di mana Israel itu kewalahan menghadapi perjuangan bangsa Palestina di Gaza paling tidak, minimum kita bisa melihat bahwa perjalanan itu cukup panjang. Dan memang banyak juga yang memberikan solusi-solusi yang memang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, hanya sebatas mengundur-undur atau memberi waktu kepada Israel ini untuk menyusun kekuatan kembali. Di tahun 1944, sebentar, takutnya keliru nih, kok di sini ya. Sebentar. Ini sudah kayaknya. Atau belum? Oh iya belum. Kemudian ada beberapa file yang beberapa slide yang saya tarik lagi dari kajian sebelumnya karena supaya konteksnya nyambung nih dengan slide yang ingin saya sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tahun 1944 itu kita tahu ada pergerakan anti Zionis sebenarnya, anti Yahudi di Eropa, sehingga ketika ada usulan agar mereka ini kemudian dikumpulkan di Palestina, ini menarik untuk orang-orang Eropa. Jadi secara pragmatis mereka melihat bahwa UN Resolution nomor 181 itu merupakan solusi untuk Eropa juga gitu. Jadi dengan adanya negeri sendiri kan itu diusulkan agar menjadi Arab and Jewish States pada tahun 1947 dengan kondisi kota Yerusalem sebagai international status. Tapi ya kita tahu bahwa ini pun merupakan satu pemaksaan karena secara demografis sesungguhnya tidak sebesar ini yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ini borders yang dibuat di atas kertas oleh orang-orang Inggris dari dulu kan, menimbulkan masalah sebagaimana mereka membelah nanti India itu, kemudian menimbulkan masalah dengan India Pakistan, juga tempat-tempat lain. Banyak Inggris rajin sekali membuat peta-peta dunia di abad-abad itu, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks di masing-masing negara yang dia tinggalkan. Jadi ini sesungguhnya bukan suatu solusi, hanya sekedar untuk mengurangi tensi di Eropa, karena di Eropa pasca Perang Dunia Kedua itu sudah mulai capek dengan peperangan, sehingga mereka tidak mau lagi diurusi dengan permasalahan terkait dengan Yahudi atau Zionisme internasional. Jelas ditolak karena UN Resolution number 181 ini menyalahi demografi. Pertama menyalahi hukum karena mereka tidak punya hak untuk membagi negara yang berdaulat atas kenyataan, hanya sebatas kenyataan de facto bahwa di Palestina ada komunitas Yahudi yang sebarannya sebenarnya tidak sebesar yang digambarkan di sini. Kemudian Inggris sendiri secara memaksakan kehendaknya ketika meninggalkan Palestina itu, meninggalkan satu bom waktu ketika mereka membiarkan parlemen Yahudi, parlemen Zionis untuk mendirikan negara Israel tanggal 14 Mei 1948. Ini tentu saja meninggalkan satu masalah besar karena Inggris mencuci tangan dengan mengatakan bahwa setelah 14 Mei 1948 bukan masalah kami lagi. Ketika itulah 14 Mei, tanggal 15 Mei-nya, 14 Mei sore atau malam itu sudah diumumkan peperangan. Dan ternyata batalion yang paling siap waktu itu yang mencengangkan justru adalah batalion milisi, sebenarnya statusnya bukan tentara resmi, yaitu yang digerakkan oleh Ikhwan. Ini yang dahulu merupakan dan sampai sekarang merupakan organisasi yang memang menimbulkan kecemasan lah untuk negara-negara di Timur Tengah karena populis itu kemudian diterima banyak orang, kemudian tidak takut untuk mengikuti proses demokrasi, bahkan pernah menang di Mesir beberapa tahun yang lalu, di Jordan juga, di Syria juga. Nampaknya batalion-batalion Ikhwan ini lebih menakutkan untuk rejim-rejim Timur Tengah ketimbang Israel gitu ya. Karena Israel tahu bahwa rejim Timur Tengah ini juga takut dengan kenyataan bahwa sebenarnya mereka juga merupakan kekuatan-kekuatan yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Jadi harusnya tahun 48 itu Israel bisa dikalahkan dengan mudah karena pertama mereka masih dalam kondisi lemah, sekutu sedang capek perang, dunia sedang terbelah dua dengan adanya perang dingin, pasca Perang Dunia Kedua adanya blok Barat dan Timur,
Sedangkan negara-negara Arab itu relatif waktu itu memiliki kekuatan untuk mengalahkan. Hanya saja yang tidak mereka miliki adalah backup dan persatuan. Ya. Jadi ketika Inggris meninggalkan eh, Palestina itu kan mereka secara sengaja membiarkan dan melepaskan diri dari pembentukan itu. Sebenarnya walaupun kalau kita baca sejarah sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa dari sejak deklarasi Balfour, kemudian perjanjian San Remo, ya dan lain sebagainya, bahkan termasuk usulan partisi tahun 1947 sudah memberikan isyarat bahwa Inggris Kenapa sini kenapa? cenderung pro Liberal pada sini. Israel. Ya. Ini terlihat ketika setelah Israel berdiri, Amerika Serikat segera memberikan pengakuan within hours gitu. Jadi dalam bilangan jam, yang sesuatu yang tidak mungkin didapatkan bahkan sekarang. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang sindikasinya itu kuat, bahwa di Perang Dunia Kedua itu kan terjadi shift pergeseran Zionis internasional memindahkan pusat operasinya dari Eropa ke Amerika. Ini menunjukkan bahwa mereka pun sudah melihat tren ke depan bahwa yang akan menjadi polisi dunia itu bukan lagi Amerika, bukan lagi Inggris dan Perancis. Bahkan ketika PBB masih mencoba menengahi dengan mengirimkan utusannya, Count Folke Bernadotte ini untuk menjadi mediator ini, menimbulkan keresahan di kalangan Zionis. Jadi waktu itu masih ada upaya-upaya untuk memberikan solusi tengah, jalan tengah, walaupun itu sendiri sudah sangat merugikan bangsa Palestina. Tanggal 15 Mei, satu hari setelah pengumuman Israel, Legiun Arab dari Yordan, kemudian angkatan bersenjata lainnya, baik Lebanon, Suriah tidak jadi, Lebanon jadi menyerang, kemudian Yordan juga jadi dan Mesir juga jadi, didukung oleh negara-negara lain. Tapi hanya saja mereka sebagian ini tidak memiliki tujuan yang sama, jadi tidak consolidated. Jadi mereka masing-masing punya tujuannya, seperti misalnya Lebanon hanya peduli untuk urusan Galilea, kemudian Suriah itu peduli hanya punya targetnya itu dataran tinggi Golan, kemudian Yordan itu punya target tepi barat ya, atau wilayah di sebelah barat dari Sungai Yordan, sedangkan Mesir hanya fokus pada Gaza, Beersheba dan daerah-daerah selatan Negev. Jadi memang tidak ada combine objektif untuk mengalahkan Israel secara telak. Padahal waktu itu resources yang mereka miliki tidaklah sekuat sekarang tentu saja. Inilah yang menyebabkan kemudian perang tahun 48-49 itu akhirnya berakhir pada kekalahan stalemate di lapangan, tetapi kekalahan secara diplomatik. Ya, pertama Count Folke Bernadotte itu di tengah-tengah konflik ini kemudian terbunuh, dan itu tidak pernah menyebabkan Israel itu kehilangan legitimasi. Mereka dengan mudah meninggalkan, mencuci tangannya dengan mengatakan bahwa ini hanyalah bagian kecil dari mereka, yaitu kelompok ekstremis Stern. Ya. Kemudian pada saat yang bersamaan tentara-tentara Arab ini kehabisan akal mungkin, atau kehabisan logistik, atau kecemburuan yang nanti kita lihat adalah ketidakyakinan mereka ya, tidak adanya trust di antara mereka. Raja Abdullah akhirnya berhenti di sekitar Latrun, kira-kira 30 kilo atau kurang dari Tel Aviv. Kemudian Mesir juga berhenti di Gaza Utara, daerah Askelon, menyetujui gencatan senjata. Padahal itu kalau diteruskan semuanya bisa sampai ke Tel Aviv, tapi tidak ada yang mau menjadi yang pertama kali berhadapan dengan Israel. Karena logika pada waktu itu, kalau Lebanon yang habis-habisan, maka nanti Mesir dan Yordan yang akan mendapatkan durian runtuhnya. Kalau misalnya Yordan yang habis-habisan melawan Israel, maka nanti Lebanon dan Mesir yang akan mendapatkan keuntungan secara strategis, secara geopolitik. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau Mesir yang habis-habisan, padahal Mesir itu yang paling dekat ke Tel Aviv, relatif dekat, itu tidak mau juga habis-habisan, padahal waktu itu Batalion Ikhwan itu sudah siap untuk menjadi ujung tombak. Ya, mereka siap untuk menjadi yang pertama, katakanlah dikorbankan lah ibarat seperti itu. Tapi itu pun tidak cukup untuk membuat Raja Farouk waktu itu bersemangat. Sehingga semuanya terhenti dan memberikan waktu yang cukup genting itu waktu itu 15 hari, sehingga Israel bisa mendapatkan lagi bantuan dari Eropa, surplus dari Perang Dunia Kedua. Inilah kenyataan yang mungkin sebenarnya dalam skala yang berbeda
masih berlaku sekarang, di mana negara-negara itu tidak punya tujuan yang sama, yaitu memerdekakan Palestina. Mereka semua ingin menjadikan Palestina itu spheres of influence mereka gitu. Jadi Lebanon ingin berkuasa di Palestina Utara, Yordan ingin berkuasa di Palestina Barat, ya, kemudian Mesir ingin berkuasa di Palestina Selatan. Ya, jadi mereka sebenarnya waktu itu secara tidak langsung seperti atau seakan menerima kalau Israel itu hanya sebatas Tel Aviv saja. Gitu. Nah, ini sebuah kalkulasi yang keliru. Ya, jadi mereka masih menganggap bahwa Israel ini nantinya akan cease to exist, hilang begitu saja. Padahal mereka tidak tahu bahwa ini proyek besar negara-negara lain, bukan hanya Israel saja. Jadi itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang menyebabkan kenapa pasukan yang hanya belasan ribu itu bisa mengalahkan negara-negara Arab yang jumlahnya ratusan ribu, bahkan mungkin hampir setengah juta jika ditempuh. Walaupun ada alasan-alasan teknis, tapi menurut saya itu tidak penting untuk kita bahas. Satu hal yang perlu menjadi catatan bahwa ternyata Mufti Palestina yang bernama Haji Muhammad Amin Al-Husaini itu juga secara politik ternyata tidak memegang Palestina secara utuh seluruhnya. Seperti halnya data-data yang bisa kita dapatkan dari berbagai biografi raja-raja yang hidup pada waktu itu, pemimpin-pemimpin Arab, bahwa di Palestina sendiri terbagi dua antara keluarga Al-Husaini dengan keluarga Nasasibi. Jadi ada dua orang yang ingin menjadi pemimpin Palestina pada saat itu, sehingga Raja Abdullah lebih cenderung kepada Nasasibi, sedangkan Raja Faruk cenderung kepada Mufti Palestina Haji Amin Al-Husaini. Jadi dari situ pun sudah terlihat jelas bahwa persatuan itu barang mahal. Ya, persatuan itu barang mahal sampai sekarang mungkin. Sehingga akhirnya terjadi perpecahan dan saling melemahkan di antaranya. Padahal jelas di dalam Al-Quran, wala tafarraku, kan ya, bahwa kita dilarang untuk berpecah, ya, yang akan menyebabkan hilangnya kekuatan kita, wa tadhhabari hukum, akan hilangnya kekuatan kita dan adanya kegentaran. Ya. Ini yang justru terjadi, itu yang diperintahkan Allah untuk dihindari, malah itu yang terjadi. Sehingga Raja Abdullah dengan Raja Faruk ini tidak akur, ya, bahkan saling bermusuhan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah Israel, walaupun secara posisi, secara geopolitik terkucil dan kemudian terdesak, namun dia masih bisa bertahan justru di detik-detik ketika sebenarnya kemenangan itu sudah sangat dekat. Beberapa ahli sejarah seperti John Keegan itu mengatakan bahwa Israel itu pada titik terlemahnya ada di tahun 48. Hanya saja pada saat itu there is no Arab unity, kata dia. Bangsa Arab tidak punya satu kesatuan komando, sehingga mission yang harusnya bisa dilakukan dengan jauh lebih mudah di tahun 48 dibandingkan di tahun-tahun setelahnya tidak tercapai. Dan muncullah kemudian masalah pengungsi yang kemudian nantinya menjadi masalah yang terus melebar dan meluas sehingga menyebabkan komplikasi-komplikasi yang lebih jauh. Ini ada peta yang menggambarkan tentang refugees, Palestinian refugees, ya, tahun 48, 49 sampai awal 50. Ya, jadi ketika Israel berdiri itu memang mereka sudah punya blueprint itu, ya, untuk bagaimana menguasai Palestina. Sebagaimana saya pernah sampaikan juga di bukunya Ilan Pape itu, The Palestinian Genocide, itu sudah ada blueprint untuk penguasaan wilayah ini. Sehingga daerah-daerah itu sudah dipetakan, kekuatan bangsa Arab Palestina itu sudah dipetakan, termasuk juga pertahanan mereka dan seterusnya. Sehingga ketika mereka berdiri atau memproklamasikan berdirinya Israel itu sudah ada satu komando yang jelas dari atas terhadap kekuatan-kekuatan di lapangan. Ini yang tidak dimiliki kaum muslimin. Sehingga kalau kita lihat di sini banyak yang kemudian mengungsi ke Mesir, mengungsi ke Yordan, mengungsi ke Syria, mengungsi ke Lebanon dan ke luar negeri lainnya. Ya. Nah, ini mungkin salah satu yang menyebabkan orang Arab sekarang menyebut tahun 48 ini sebagai Nakbah, ya, era Nakbah, era kesedihan atau era kemalangan. Karena mereka tidak tahu bahwa setelah mereka meninggalkan Palestina mereka tidak bisa kembali lagi. Sampai sekarang kalau kita dengarkan bagaimana relawan-relawan Indonesia yang ada di Lebanon, Yordan, di Mesir itu, kalau mendatangi kamp-kamp pengungsi Palestina itu selalu menemukan mereka yang menyesali telah meninggalkan negeri Palestina, yang mereka kira mereka bisa segera pulang dalam hitungan hari atau pekan atau bulan,
Ternyata sekarang sudah 75-an tahun belum ada yang pulang satupun dari kamp-kamp pengungsi itu. Bahkan ada yang sudah sampai 3 generasi berada di kamp pengungsi. Jadi masalahnya ini struktural juga gitu, sampai kepada kemudian pengungsi-pengungsi ini kan menjadi musuh di negara-negara tersebut. Di Lebanon dia dimusuhi, di Suriah sempat diterima tapi kemudian dimusuhi. Di Yordan bahkan dibunuhi di dalam perang atau disebut dengan istilah Black September karena Yordan merasa tidak bisa menghandle kamp-kamp pengungsi Palestina yang begitu banyak. Makanya nanti mereka pindah ke Lebanon, pindah ke Tunisia dan seterusnya. Jadi satu hal yang tidak pernah hilang dari atau yang belum hilang dari sejak tahun 48 sampai sekarang itu adalah persatuan umat. Dan itu yang harus kita upayakan sekarang. Tetapi kenyataannya malah justru terjadi perpecahan. Bahkan terjadi kudeta dan pembunuhan seperti itu kan. Setelah kekalahan bangsa Arab tahun 48-49 terjadi penggulingan kekuasaan di Suriah, Presiden Syukri di kudeta oleh Jenderal Husni Azaim. Padahal setelah kita telusuri kemudian hari Jenderal Husni Azaim ini dibantu CIA karena CIA lebih khawatir Suriah itu jatuh ke tangan Partai Komunis, Partai Ba'ath atau Ikhwan. Kemudian Raja Abdullah karena berdamai tadi tidak diampuni oleh orang-orang yang menaruh harapan pada dia. Dia terbunuh di tahun 1951 persis setelah keluar sholat Jumat di Al-Quds. Kemudian Raja Farouk juga dijatuhkan oleh Jenderal Muhammad Najib. Jenderal Muhammad Najib akan digeser oleh Jamal Abdel Nasser dan seterusnya dan seterusnya. Tapi satu hal benang merah yang bisa kita temukan, rejim-rejim yang naik di tahun 50-an ini adalah rejim-rejim memang cenderung ke blok timur. Jadi bisa dilihat juga sebenarnya konflik ini atau peperangan atau kondisi geopolitik di Timur Tengah ini tidak lepas dari perebutan kekuasaan zona pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kita bisa saksikan nantinya kan pertempuran Israel dengan negara-negara Arab itu kan dari tahun 50-an nanti sampai dengan tahun 70-an memang diwarnai oleh kontestasi antara peralatan perang Barat dengan peralatan perang Timur. Ya, termasuk Indonesia walaupun mungkin tidak masuk ke dalam poros ini, tetapi mendapat bantuan banyak dari Uni Soviet dalam hal alutsista yang nantinya kita pakai untuk merebut Irian Barat. Jadi Palestina ini tidak bisa kita isolir gitu ya, tidak bisa kita hanya lihat sejarah Palestina saja, kita harus melihat sejarah dunia, kita harus melihat perkembangan di Eropa, Asia, Afrika dan seterusnya. Nah, satu hal yang kemudian menjadi fitur besar atau salah satu fitur signifikan di tahun 1940 awal 50-an ini adalah Amerika kemudian menjadi polisi dunia. Ya. Ini tentu sejalan dengan Truman Doctrine tahun 47. Mereka membantu perekonomian negara-negara yang terdampak Perang Dunia Kedua maupun tidak, mencoba bahkan menjadikan mereka ini menjadi poros baru. Ya, Amerika Serikat pernah menggulirkan Fakta Baghdad tahun 1955, yang sedikit banyak Fakta Baghdad ini juga nanti mendorong Presiden Soekarno, Jamal Abdel Nasser, Zhou Enlai, dan lain sebagainya, pemimpin-pemimpin Asia Afrika untuk membentuk atau untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung di tahun yang sama. Jadi dinamikanya itu sebenarnya sangat banyak gitu ya, bahwa ini bukan lagi jadi isu Palestina Israel atau Arab Israel, tetapi menjadi isu dunia, bukan lagi menjadi isu yang regional. Ini yang mungkin perlu kita sadari. Baik, sampai di sini mudah-mudahan masih bisa sejalan ya. Ini pagi-pagi kuliahnya kuliah politik ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu semuanya tidak bosan. Karena politik ini ya memang dinamis ya, tapi pada saat yang bersamaan dia bisa menjelaskan kenapa ini, kenapa itu. Jadi Fakta Baghdad itu kalau kita lihat di peta itu meliputi ya, kalau kita lihat negara yang di arsir hijau itu Turki, kemudian Irak, Iran. Ini Iran ketika masih masuk pengaruh ini ya, pengaruh Amerika ya. Rejim Shah Reza Pahlavi. Jadi Amerika ini kan dekat dengan rejim-rejim diktatorial nantinya, dan dekat dengan rejim-rejim yang korup gitu. Jadi mohon maaf nih yang sekolahnya di Amerika ya. Jadi memang seperti itu, mereka sukses gitu dengan hal-hal seperti ini. Jadi mereka senang kalau ada negara itu yang indeks korupsinya tinggi, karena itu tempat yang paling aman untuk melakukan ya menanamkan pengaruh lah, katakanlah seperti itu. Kan kudeta di Mesir juga, penggulingan Raja Farouk ini juga seiring dengan transisi dari Truman ke Eisenhower. Ini kan banyak yang
tidak ngeh ya seperti itu. Fakta Baghdad ini juga ternyata tadinya mau merangkul Mesir tetapi malah justru mengalienasi Mesir. Sehingga Mesir yang tadinya dipimpin Jamal Abdel Nasser ini sebenarnya ingin masuk ke dalam poros barat tetapi akhirnya terdepak dan justru masuk ke poros Uni Soviet. Dari situlah dia nantinya berteman dan dekat dengan Presiden Soekarno. Jadi nggak bisa dipisahkan begitu saja kenapa dua tokoh ini muncul bersamaan, dan nanti persaingan di antara mereka itu justru menjadi salah satu yang menjadi pemicu ya retaknya justru konferensi Asia Afrika atau gerakan non blok itu. Nah di Bandung itu kalau kita ketahui sebenarnya Cina waktu itu belum menjadi major player ya, dan di konferensi Asia Afrika di Bandung itu Soekarno sebagai tuan rumah itu mengundang secara khusus Haji Amin Al-Husaini, mufti Palestina. Karena beliau masih ingat bahwa dahulu Palestina lah yang memberikan dukungan politik dan lobby politik sehingga Indonesia bisa mendapatkan pengakuan internasional. Jadi waktu itu disebutkan dalam pidato-pidato di Bandung bahwa kolonialisme belum mati, ya, bahwa masih ada negara-negara Asia Afrika yang terjajah. Sebagai satu daftar saja bahwa negara-negara Muslim yang masih terjajah waktu itu adalah Palestina, Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Palestina waktu itu dijajah Israel, sedangkan Tunisia, Maroko, Aljazair dijajah Prancis. Jadi memang masih sangat banyak sekali PR pada waktu itu. Nah di tengah-tengah munculnya kekuatan politik baru yaitu poros non-aligned movement atau poros non-blok ini, terjadi persaingan di dalamnya, termasuk antara Soekarno dengan Jamal Abdel Nasser, walaupun dalam banyak hal mereka dekat, ya, khususnya untuk pandangan terhadap anti kolonialisme atau dekolonialisasi. Nah Nasser ini mungkin ingin menaikkan tempo sehingga dia menasionalisasi terusan Suez pada tanggal 26 Juli 1956. Jadi Palestina itu kemudian tidak lagi menjadi isu bahwa Palestina itu harus merdeka, tetapi Palestina itu kemudian justru menjadi isu bagi kepentingan politik negara-negara tetangganya. Jadi bagaimana supaya presiden, raja itu tetap bertahan di singgasananya atau di kekuasaannya, maka Palestina kemudian dijadikan semacam rallying point. Kayak kalau misalnya sekarang itu mungkin politisi itu kan pintar mengambil isu-isu nasional maupun isu-isu internasional untuk mengokohkan posisinya. Kurang lebih terjadi juga seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi teraniaya atau justru yang menjadi victim gitu, yang menjadi orang yang teraniaya, orang yang terzalimi justru bangsa Palestina. Jadi dari sini sebuah lesson yang dipelajari oleh para pengungsi Palestina, walaupun mereka mengungsi ke Mesir, ke Yordan dan lain sebagainya, mereka sadar bahwa ternyata negara yang tempat mereka mengungsi itu tidak sepenuhnya memberikan atensi kepada Palestina itu dalam konteks memerdekakan gitu. Jadi itu merupakan nanti salah satu perjuangan PLO untuk memerdekakan Palestina, walaupun nanti PLO pun akan kehabisan nafasnya. Maka Israel menyerbu Sinai didukung oleh Inggris dan Perancis karena mereka masih merasa memiliki saham untuk terusan Suez, dan juga memang 10 perdagangan dunia itu lewat laut itu melintasi terusan Suez. Jadi memang mereka memiliki kepentingan. Konflik di Suez ini, ya terusan Suez atau semenanjung Sinai ini memang menjadi salah satu poin penting di mana sebagian pengamat mengatakan bahwa Israel itu sudah setara dengan negara-negara Arab dari segi kekuatan, konsolidasi dan komando militer, karena mereka bisa melancarkan satu serangan yang didadak, ya, serangan rahasia, serangan pendadakan, dan mengalahkan salah satu negara kuat di Timur Tengah pada waktu itu, yaitu Mesir. Jadi Mesir itu dipermalukan oleh Israel dalam konflik ini, dalam krisis Sinai ini. Tetapi di luar dugaan ternyata Jamal Abdel Nasser bisa mengkapitalisasi keadaan ini dari kekalahan secara militer menjadi kemenangan secara politis. Sebelum dia mengundurkan diri, menarik pasukannya keluar dari Sinai menuju Mesir, dia menenggelamkan beberapa
kapal yang ada di terusan Suez itu, baik di Port Said di Port Suez maupun di Ismailia, dan itu menyebabkan perdagangan dunia terhenti. Dan ternyata yang lebih rugi terhadap mandeknya perjalanan atau tertutupnya terusan Suez ini adalah Amerika Serikat. Oleh sebab itu Amerika Serikat kemudian turun secara diplomatis menekan Inggris dan Perancis untuk pergi dari terusan Suez agar terusan Suez dibuka kembali, dan Israel disuruh mundur dari semenanjung Sinai dengan janji bahwa Amerika Serikat akan melindungi Israel manakala Mesir akan menyerang. Jadi Israel tidak mau mundur tadinya dari terusan Suez kecuali dapat suatu janji, ya, sebuah komitmen dari Amerika Serikat akan melindungi dia sekiranya dalam waktu ke depan akan mendapatkan serangan dari Mesir dan negara-negara lain. Jadi terusan Sinai, krisis konflik Sinai ini atau terusan Suez ini bisa dikatakan merupakan salah satu kunci mati Amerika Serikat terhadap Israel. Di satu sisi Amerika tidak ingin ekonominya ambruk atau terganggu karena macetnya perdagangan. Di sisi yang lain, dia tidak mungkin menyuruh Israel mundur kecuali memberikan satu garansi. Nah, di tahun inilah yang penting kita ketahui, paling penting dari Sinai. Kemudian Presiden Soekarno merasa kalah gitu dengan, jadi pada waktu itu Jamal Abdel Nasir itu menang gitu. Walaupun secara militer kalah, akhirnya dia bisa memaksakan suatu keadaan di mana Amerika turun dan memaksa Inggris dan Prancis hengkang. Itu sebuah tindakan yang sangat memalukan Inggris dan Prancis. Yang kedua, bahkan Mesir merasa mereka hebat karena Israel terpaksa mundur, walaupun mundurnya bukan karena kekalahan, tapi karena tekanan dari Amerika Serikat. Nah, di sisi yang lain, tentu yang merana adalah Palestina. Jadi Palestina bukan tujuan akhir ternyata. Di tujuan akhirnya menghancurkan Israel itu hanyalah tujuan sementara dari negara-negara seperti Mesir, Yordan, Syria, dan Irak. Karena pada dasarnya mereka ingin mengambil bagian-bagian dari Palestina itu sebagai wilayahnya sendiri. Nah, kemudian Presiden Soekarno merasa dia perlu suatu momen untuk meningkatkan kapasitas dirinya, maka pada tahun 1957 berangkat haji. Setelah itu dia mengunjungi Mesir, dan kemudian mengumumkan bahwa Indonesia akan memimpin usaha pembebasan Palestina tahun 1957. Tapi janji ini salah satu yang diingkari oleh Soekarno. 1958 sampai kemudian 1962, 63 sampai 67 ini kembali setelah Israel ini dipaksa mundur, bangsa Arab kembali tenggelam dengan masalah-masalah mereka sendiri. Ya. Jadi misalnya Mesir kemudian sibuk di dalam perang saudara di Yaman. Jadi dulu Mesir tuh yang masuk Yaman, bukan Iran. Jadi supaya tahu aja. Nah, kemudian Amerika Serikat juga dalam rangka komitmen dia melindungi Israel, mengekspor atau menghibahkan sistem pertahanan udara yang dikenal sebagai Hawk ini sebelum adanya Iron Dome. Kemudian konferensi di Bandung di follow up tahun berikutnya, tahun 61 dengan adanya pergerakan non-blok. Kemudian muncul pemimpin-pemimpin dunia seperti Jawaharlal Nehru, Kwame Nkrumah, kemudian Soekarno, Jamal Abdel Nasir, dan Joseph Broz Tito. Ya. Jadi Soekarno kembali menggaungkan dukungan Indonesia terhadap Palestina dengan pidatonya di tahun 62. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Ini sebuah tindakan tegas, ya. Mudah-mudahan kita ada tindakan tegas atau ini pernyataan tegas, maaf. Mudah-mudahan bisa suatu saat kita punya tindakan tegas gitu. Kalau pernyataan-pernyataan saja mungkin ya itu sudah lama. Nah, kemudian akhirnya tahun 1964 disusunlah PLO. Jadi orang-orang Palestina sebenarnya merasa hopeless gitu ya, sudah mulai tidak merasa wah sepertinya bangsa Arab ini tidak lagi peduli kepada urusan Palestina, maka mereka membentuk Palestine Liberation Organization yang dipimpin oleh Ahmad Syukairi sebelum ditarik take over sama Yasser Arafat. Nah, PLO ini sebenarnya tujuan didirikannya sangat baik, yaitu memerdekakan Palestina dengan caranya sendiri. Tapi dia terhenti di level operasional atau bahkan mungkin sudah terhenti di level perencanaan karena PLO ini isinya cukup variasi. Jadi ada seperti Fatah, ada seperti FPLP yang pro komunis, ada lagi berbagai pergerakan lain yang tidak semuanya memiliki kesatuan gerak. Sehingga PLO ini nantinya akan rentan terhadap konflik di antara mereka sendiri.
bahkan kemudian menjadi tidak populer karena bangsa Palestina kemudian PLO mungkin lebih tepatnya, PLO, faksi-faksi di dalam PLO, kemudian menggunakan aksi-aksi pembajakan pesawat untuk menarik perhatian dunia. Dan juga nanti mereka menahan atau menyekap atlet Israel di Olimpiade Munich. Ya, jadi ini nantinya memang Palestina kemudian menjadi berita hangat lagi, tetapi melalui cara-cara yang tidak simpati. Di tahun 1964 saya catat bahwa GP Ansor menyatakan kepada Soekarno siap membentuk resimen sukarelawan untuk dikirim ke Palestina. Tetapi ini semua di-scrap ya, dibatalkan karena waktu itu kita lebih fokus kepada Trikora dan kemudian kita masih disibukkan dengan Bikora nantinya. Raja Faisal Saudi mengusulkan Islamic Summit tahun 1966, 1965 setahun sebelumnya terjadi peristiwa G30 SPKI di Indonesia yang tadinya pendulum Indonesia atau poros Indonesia itu lebih cenderung ke kiri atau lebih ke porosnya Uni Soviet, Cina. Kemudian pendulum itu setelah 1965 bergerak ke barat. Dari sinilah Indonesia kemudian terkunci secara secara politis karena kita mulai menerima bantuan persenjataan dari barat yang notabene mereka adalah juga pendukung-pendukung utama Israel. Sehingga semakin sulit bagi Indonesia untuk menyatakan pernyataan-pernyataan sikap setegas ketika masih di eranya Soekarno. Setelah 1965 era Pak Harto lebih pendekatannya lebih soft. Kemudian 1967 Israel karena merasa tertekan dan Israel sendiri melakukan pemantauan dengan ketat bahwa negara-negara Arab ini mendapatkan bantuan militer secara besar-besaran, bahkan cenderung bantuan itu melebihi dari kemampuan belanja negara tersebut. Sehingga Israel merasa perlu melakukan preemptive strike. Apalagi di tahun 67 itu terjadi konferensi di Khartoum, di Sudan, yang menghasilkan 3 no. Yang ini dianggap sebagai declaration of war. Yang pertama, no peace with Israel. Ya, no peace with Israel, ini yang tidak ada perdamaian selama-lamanya. No recognition, tidak ada pengakuan, dan no negotiation pada waktu itu. Ini sangat tegas sekali. Ya, sangat tegas sekali. Tetapi apa yang terjadi? Nah, yang terjadi justru Israel mengambil inisiatif lebih dahulu untuk menyerang lebih awal lagi ya, lebih awal. Jadi sebelum konferensi itu dibentuk, ketika pertemuan-pertemuan tingkat negara ini sudah mulai intensif, maka Israel melakukan serangan tanggal 5 Juni 1967. Akhirnya konferensi di Khartoum itu benar-benar diselenggarakan dan menghasilkan 3 no tadi. Jadi Israel melakukan serangan pengantisipasian. Sebagai catatan, 27 Maret 1968 Presiden Soeharto dilantik sebagai mandataris MPR sekaligus juga sebagai presiden menggantikan Soekarno. 23 Juli 1968 salah satu faksi yang saya sebutkan tadi, FPLP tadi, membajak pesawat El Al Flight 426. Di satu sisi ini merupakan serangan balik atas perang 6 hari 1967 itu. Tapi di sisi yang lain PLO kemudian dianggap sebagai organisasi yang teroris. Itu bagian pertama. Bagian kedua yang akan tetap saya sampaikan dalam waktu yang tersedia. Ternyata perang 67 tahun 67 itu perang 6 hari di mana Israel itu berhasil mengalahkan negara-negara Arab yang bersatu padu tadi, tetapi lebih cepat lagi karena mereka menyerang angkatan udaranya dan melumpuhkannya lebih awal. Maka terjadi perang dingin. Negara-negara Arab ini kemudian lebih banyak menutup diri dan kemudian menyiapkan persenjataan. Tidak terjadi lagi komunikasi lintas negara, masing-masing ingin membalaskan dendamnya. Tetapi mengulang kesalahan fatal, yaitu mereka tidak bersatu padu. Nasser wafat digantikan Anwar Sadat tahun 1970. Nanti Anwar Sadat ini yang mengeksekusi rencana besar dari Nasser, yaitu Operasi Badar tahun 1973 untuk menyerang Israel secara mendadak. 28 November 1971, dari tahun 67 sampai 71, PLO itu meningkatkan serangan gerilya dari basis mereka, dari kamp-kamp pengungsi mereka yang ada di Yordan, menyeberangi sungai Yordan, menyerang ke wilayah pendudukan. Tetapi ini ternyata dampaknya negatif terhadap hubungan dekat antara PLO dengan kerajaan Yordania. Karena kerajaan Yordania merasa
negerinya dipakai sebagai basis militer, basis perang. Tetapi ketika Israel menyerang, nanti Israel menyerang tidak membedakan antara ini Yordan maupun ini PLO. Jadi pembunuhan hangusan Israel itu menyebabkan Yordan merasa terpojok untuk mengusir PLO. Jadi ultimatum Israel, jika PLO masih diberikan basis penyerangan di wilayah Yordan, maka pada perang berikutnya mereka akan menjadikan kota Amman, ibu kota Yordan itu sebagai wilayah perang yang selama ini kata mereka hindari. Sehingga pada tanggal 28 November 1971 terjadi suatu suatu peristiwa yang sangat memilukan ya, yaitu pembalasan PLO kepada Perdana Menteri Yordan di Kairo yang membunuh Perdana Menteri Yordan Wasvital yang sedang berkunjung ke Kairo. Ini dianggap sebagai serangan balasan atas upaya Raja Hussein Yordania menghabisi perlawanan PLO pada antara tanggal 16 sampai 25 September 1970. Jadi inilah kenyataan di Timur Tengah yang tidak bisa kita tutupi, bahwa memang negara-negara Arab itu sulit sekali bersatu selama mereka berada di bawah rejim-rejim yang sebagian itu korup, sebagian besar, mungkin semua, hampir seluruh rejim-rejim yang ada di Timur Tengah itu terbukti korup, dan kemudian raja-raja dan perdana menteri serta jenderal-jenderal ini cenderung mereka elitis dan mereka memiliki agendanya masing-masing, persaingan politik, ya. Dan tidak ada negara yang betul-betul punya rencana pembebasan terhadap Palestina. Target perang mereka itu sangat terbatas kepada membalaskan dendam, menyerang Israel atau merebut sebagian wilayah. Tidak ada yang betul-betul berencana untuk menghancurkan atau mengeksekusi sampai kepada kehancuran Israel itu sendiri. Maka perang Ramadan ketika dilancarkan dianggap sebagai operasi paling sukses yang pernah dilancarkan bangsa Arab kepada Israel ya pada tanggal 6 sampai 25 Oktober 1973, disebut dengan perang Ramadan atau perang Yom Kippur oleh orang-orang Israel. Nah, ini tentu saja banyak yang menyayangkan, padahal peperangan ini dimulai sangat gemilang, tetapi karena bisa dipukul balik oleh Israel, dan Israel pada waktu itu mendapat bantuan habis-habisan dari Amerika Serikat, bahkan bantuan lewat udara itu dikirimkan secara non-stop ya selama 10 hari untuk memperkuat Israel yang kehilangan 30% dari kekuatan tempur. Senjata baru yang diprakarsai oleh Raja Arab Saudi, Saudi melakukan suatu gerakan, yaitu embargo minyak ke Barat. Ya, di satu sisi ini cukup efektif karena menyebabkan Amerika Serikat utamanya waktu itu untuk berhenti membantu Israel ya secara membabi buta, karena meningkatnya harga minyak waktu itu menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan di Amerika Serikat. Sebentar. Raja Faisal itu sampai tahun berapa? Sebentar saya cek dulu, takut keliru aja. Ya, sampai 1975. Jadi beliau inilah yang melakukan inisiasi agar Barat itu diembargo, karena negara-negara Islam yang ada di negara-negara kaum muslimin yang ada di Timur Tengah sebagian besar adalah eksportir minyak, dan minyak pada waktu itu menjadi salah satu komoditas strategis di dunia sebelum gas dipakai sebagai senjata dengan cara mengembargo minyak, ya menghentikan produksi. Nah, ini efeknya di Indonesia cukup besar karena kemudian perekonomian Indonesia jadi cukup maju, kemudian muncul keinginan untuk mandiri secara teknologi, tetapi sepertinya sebagian industrialis bahkan pejabat-pejabat politik di Indonesia cenderung mempertahankan status quo, yaitu kita mengimpor barang-barang khususnya kendaraan, dan kemudian ini dianggap sebagai dominasi Jepang atas ekonomi Indonesia. Ketika Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka mengunjungi Indonesia, muncullah kemudian peristiwa yang dikenal sebagai malapetaka
malapetaka, itu kurang K-nya, 15 Januari atau kita kenal sebagai Malari. Jadi banyak sekali sebenarnya hubungan-hubungan secara langsung maupun tidak langsung antara Palestina dengan dunia ya. Jadi memang di satu sisi Palestina ini menyebabkan negara-negara Muslim itu berani berperang melawan Israel, betul, itu salah satu poin pentingnya. Yang kedua, namun sayangnya mereka itu tidak pernah menjadikan atau tidak pernah terrealisasi rencana untuk memberikan kemerdekaan atau mengembalikan pengungsi Palestina ke negeri Palestina yang diduduki oleh Israel. Ini yang kadang-kadang kita terpaksa menerima dengan sakit hati, bahwa tahun-tahun di mana kekuatan-kekuatan itu ada tetapi kesatuannya tidak ada. Presiden Nixon kemudian mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh Gerald Ford karena kasus Watergate. Ini juga mungkin sudah pernah dibahas di tempat lain. Kemudian tanggal 28 Oktober 1974, Liga Arab berkumpul di kota Rabat di Maroko dan memutuskan bahwa PLO menjadi satu-satunya wakil resmi pembela rakyat Palestina. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa Palestina sudah tidak percaya lagi kepada negara-negara Arab. Tapi di sisi yang lain PLO kemudian mendapatkan tempat atau mendapatkan peran yang begitu besar sehingga mereka sendiri kebingungan cara mengelola kekuasaan besar ini. Terjadi pembajakan pesawat, ya, Operation Thunderbolt dan lain sebagainya, sehingga kemudian PLO ini lambat laun terkucilkan di dunia internasional. Dan negara-negara Arab tidak semuanya percaya untuk urusan Palestina ini diserahkan kepada PLO. Apalagi Fatah waktu itu sebagai faksi terbesar di dalam PLO memang cenderung korup. Ya. Kemudian perjanjian Camp David muncul setelah lobby terhadap Anwar Sadat, ya, setelah perang 1973 itu Anwar Sadat ini dipengaruhi oleh Israel agar bisa menerima perdamaian yang permanen. Maka Menachem Begin dengan Anwar Sadat ini bertemu di Ismailia, kemudian bertemu lagi di Camp David bersama Presiden Jimmy Carter tahun 1978 untuk menandatangani perjanjian perdamaian antara Israel dengan Mesir. Ya, ini yang terus menjadi masalah sampai sekarang. Walaupun Presiden Mursi pernah menyatakan bahwa Mesir yang baru, waktunya di zaman beliau, itu tidak terikat dengan perjanjian Camp David. Itu yang menyebabkan Israel ketar-ketir. Karena kalau Mesir itu berangkat perang dengan Israel, merupakan negara yang mungkin paling besar kemungkinan bisa mengalahkannya. Sehingga Mesir itu dikunci dengan baik oleh Israel, terutama ketika kemudian memberikan dukungan kepada pengkudetaan terhadap Presiden Mursi oleh Abdel Fattah Sisi yang sekarang berkuasa. Jadi Mesir ini merupakan batu sandungan yang besar untuk proses kemerdekaan Palestina. Walaupun terakhir saya melihat press release dari kepresidenan Mesir mengatakan bahwa mereka merasa terluka karena banyak negara yang menganggap bahwa Gaza ini tidak bisa dibantu atau sulit dibantu karena Mesir sering menutup perbatasan. Walaupun semua orang tahu aslinya bahwa memang benar, tetapi Sisi menolak tuduhan itu. Kemudian di Indonesia ternyata ada irisannya di tahun-tahun ini. Ya. Jadi ternyata satu negara yang kemudian mengambil alih setelah Mesir dikunci sama Israel, yang mengambil alih peran itu adalah Irak. Irak ini waktu itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Saddam Hussein ini aslinya sebenarnya orang yang dipercaya Amerika. Aslinya sebenarnya orang yang dipercaya Amerika. Tetapi setelah Saddam Hussein ini terlihat lebih agresif, bahkan kemudian mengumpulkan kekuatan-kekuatan, bahkan sudah mulai melakukan perencanaan untuk mengembangkan reaktor nuklir karena Israel sendiri memiliki reaktor nuklir tanpa mau diakui. Maka Amerika Serikat melepaskan salah satu di antara kartu asnya, ya, yaitu dibebaskannya atau dilepaskannya Ayatullah Khomeini dari pengasingan di Paris. Kalau di Indonesia tahun 79 ini dianggap kebangkitan Islam. Karena waktu itu banyak yang belum kenal siapa Khomeini. Jadi memang banyak aktivis-aktivis Muslim mengeluh-elukan datangnya Ayatollah Khomeini ini. Kalau kita lihat fotonya itu turun di Tehran, itu Amerika Serikat ya sebenarnya backstabbing ya itu. Jadi yang tadinya rejim yang berkuasa di Iran itu kan Shah Reza Pahlavi ya, yang sangat hedonistik, yang sangat macam-macam lah yang terkait dengan kekayaan itu. Dan itu sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat karena minyak. Tapi ketika Irak ini kemudian muncul orang kuat di Irak yang sepertinya mampu menggantikan Mesir, bahkan mungkin Suriah untuk menghajar Israel,
maka dicarilah kira-kira keributan yang bisa membuat Saddam Hussein ini teralihkan. Maka dikembalikanlah Khomeini dengan cara apa? Ya memberikan kesempatan untuk mengkudeta Shah Reza Pahlavi, bayangkan. Jadi teman Amerika Serikat itu ya tinggal menghitung waktu sebenarnya. Jadi Shah Reza Pahlavi itu dulu dekat dengan Amerika, akhirnya ditumbangkan. Ayatollah Khomeini pulang atas jasa Amerika Serikat, nanti dimusuhi. Ya, seperti itu. Jadi memang Iran dibuat sebagai penyeimbang Irak. Maka tidak lama setelah pulangnya Ayatollah Khomeini kan pecah perang Iran-Irak. Mungkin nggak banyak yang menghubung-hubungkan ya, connect the dots ya. Jadi ketika Irak ini kemudian pecah perang dengan Iran, ya maka otomatis kemudian Israel pressure terhadap Israel ini lepas. Nah, di tahun 80-an ini kita tahu ada peristiwa yang cukup menarik juga karena sudah mulai banyak diangkat oleh biografi-biografi para marsekal terutama ya dari Angkatan Udara. Jadi di tahun 80 itu kita pernah, karena kita baru saja lepas dari Uni Soviet, maka program-program pesawat-pesawat jet kita itu kan terhenti ya, suku cadangnya diberhentikan. Maka harus ada transisi ke jet yang lain yang terutama dari barat. Nah, kemudian pesawat-pesawat itu didatangkan dan kemudian ternyata pun sudah mulai obsolete, sudah mulai tinggalan kadaluarsa. Maka diperlukan pesawat generasi yang terbaru. Nah, waktu itu pilihannya jatuh pada A4 Skyhawk. Tetapi kita tidak punya dana yang cukup dan tidak ada negara yang mau menjualnya kepada kita. Amerika mengatakan siap menjualkannya, tetapi bukan punya Amerika, yaitu A4 Skyhawk Israel yang pernah dipakai di perang 73. Nah, itu X tahun 73, bahkan ada yang sebagian itu X tahun 67. Ya. Tetapi sudah di-upgrade sedemikian rupa. Tapi karena Indonesia waktu itu sentimen anti-Israel yang lagi tinggi-tingginya, maka kita tidak punya hubungan internasional, tidak punya hubungan diplomatik, maka pembeliannya dilakukan secara clandestine. Ini operasi disebut dengan Operasi Alpha. Jadi Pak Marsikal Madya Djoko Purwoko di dalam di dalam autobiografinya Menari di Angkasa menyebut Operasi Alpha ini. Kalau dulu kita sudah lama tahu sebenarnya, tapi ini benar-benar dikeluarkan oleh seorang pejabat tinggi, perwira tinggi, mantan Pangko Hanudnas ya, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Marsikal Madya Djoko Purwoko. Dia mengatakan kami dulu diterbangkan ke Israel sebenarnya. Jadi waktu berangkat itu, ini kan zaman Panglima ABRI-nya M. Yusuf sebenarnya. Tapi M. Yusuf waktu itu ya, kalau di bukunya, biografinya Jenderal M. Yusuf mengatakan, saya tidak peduli tentang persenjataannya dari mana, selama Indonesia bisa kuat ya kita beli. Nah, waktu itu dia mendelegasikannya kepada Benny Murdani, waktu itu masih Mayor Jenderal, yang punya hubungan khusus dengan intelijen Singapura. Intelijen Singapura inilah nanti yang bekerja sama dengan intelijen Jerman Barat yang kemudian nantinya akan menghubungkan dengan Israel. Operasinya disebut Operasi Alpha. Jadi para penerbang Indonesia dan teknisinya itu yang sudah diseleksi kemudian diberangkatkan ke Singapura. Di Singapura menurut Marsikal Madya Djoko Purwoko itu paspor dan semua identitasnya dibakar, diganti dengan identitas Singapura. Jadi mereka itu berangkat layaknya tentara Singapura, karena kan tentara Singapura yang wajahnya Melayu banyak. Dia diberangkatkan ke Frankfurt, dari Frankfurt kemudian dipecah lagi mereka menjadi beberapa flight ya, kemudian di satu flight itu juga dipisah-pisah tempat duduknya, dari situ kemudian diantarkan. Jadi dari Singapura ke Frankfurt diantar oleh Dinas Rahasia Singapura, kemudian di Frankfurt sudah dijemput oleh Dinas Rahasia Mossad oleh Israel. Dari situlah mereka terbang ke Tel Aviv ya, ke Ben Gurion International Airport. Nah, dari sana mereka kemudian di-escort langsung ke lapangan terbang di Negev. Disitulah mereka dilatih untuk menerbangkan pesawat dan juga teknisi-teknisinya juga melatih untuk menservis pesawat itu. Semuanya lulus, tetapi menurut beliau yang paling mengesankan kata dia itu adalah ujian kelulusan. Ujian kelulusannya maka setiap pilot harus menerbangkan pesawat A4 Skyhawk itu yang nanti akan dibawa ke Amerika ke Indonesia untuk terbang di atas wilayah-wilayah udara musuh Israel. Yaitu pilihannya waktu itu ke Lembah Bekaa atau ke daerah Lebanon, ke Suriah atau ke Mesir. Nah, Yordan tidak diperbolehkan. Jadi silakan pilih mau terbang di mana, terbang sekian menit dalam ketinggian sekian. Nanti kalau tidak terdeteksi atau kalau terdeteksi bisa menghilangkan diri, kembali lagi ke Israel, baru lulus. Itu semua penerbang kita lulus. Nah, ketika sudah lulus, tinggal di wisuda, maka mereka ini diterbangkan ke Yuma Air Force, Marine Air Force Base di Amerika Serikat.
Di situ semua identitas Singapura mereka dibakar lagi, semua identitas bahwa mereka pernah ikut latihan di Israel juga dibakar. Mereka dikasih sertifikat, dikasih lagi paspor baru Indonesia, dan kemudian mereka ikut graduation di Yuma Marines Air Force Base, jadi pangkalan udaranya marinir Amerika Serikat. Mereka ikut wisuda, layaknya mereka sekolah di sana. Pesawat-pesawat itu diganti nomor-nomor serinya, kemudian diterbangkan ke Indonesia secara berangsur-angsur 3 tahun setelah mereka sampai ke Indonesia. Jadi kalau mau ditanya Indonesia ada hubungan nggak dengan Israel? Hubungannya baik, cuman tidak resmi. Ya, baik hubungannya. Jadi kita tuh sebenarnya tidak bermusuhan. Tentara kita itu berlatih dengan Israel biasa aja. Ya, sampai kita bisa mendatangkan A4 Skyhawk. Mau tahu pesawatnya yang mana? Silakan ke Museum Mandala itu yang ada di Gatot Subroto ya. Itu kan ada museum tuh di sebelah ini, di sebelah Telkomsel ada museum. Nah, itu ada satu A4 Skyhawk parkir di lapangan depan. Ada foto lah di situ. Itulah ex operasi Alpha. Sudah dibuktikan oleh berbagai sejarawan bahwa inilah pesawat, salah satu di antara 32 pesawat yang didatangkan dari Israel, diganti diganti warnanya sebagai seolah-olah pesawat Amerika, kemudian dibawa ke Madiun, diganti dengan warna TNI Angkatan Udara. Jadi Indonesia sedikit banyak mendapatkan jasa dari Israel, menerbangkan pesawat, melatih pilot dan teknisi, sekaligus juga kita kembali menjadi negara dengan kemampuan tempur udara kuat berupa pesawat-pesawat A4 Skyhawk ini yang sudah di-upgrade untuk bisa bertahan 10 atau 15 tahun ke depan. Harusnya mereka itu sudah parkir sekitar tahun 82, tapi terus kita pakai sampai 90-an lah kalau nggak salah. Itu sebelum diganti dengan pesawat yang lain. Nah, itulah kira-kira kiprah Indonesia ya tahun 80. Mau kita kebut sampai 87 apa udahan dulu? Nggak apa-apa Ustadz, lanjut aja. Lanjut aja. Baik. Lanjut aja. Belum ngepul ya, belum ini ya, belum ngebul gitu kepalanya. Ya. Iya, begitulah. Perang Iran-Irak meletus tahun 80, Israel mengambil kesempatan ketika Irak sibuk ngurusin Iran, membom reaktor nuklir Irak di Osirak tahun 81. Mungkin masih ingat ya. Waktu itu bahan-bahan dasarnya itu diimpor dari Jerman Barat. Bodohnya Irak belinya dari Jerman Barat. Jadi bisa dideteksi, bisa dilacak, akhirnya dihantam reaktor nuklir itu. Jadi Jerman untung karena sudah dibayar, Israel untung karena itu hancur, yang rugi Irak karena buang-buang duit. Itulah rejim-rejim ini ya, karena mereka mungkin juga kurang akal kali ya, atau kurang apa, atau enggak berkah kali ya, mungkin wallahu a'lam bishawab. Jadi semuanya kandas. Kemudian di Indonesia ada pula yang terinspirasi dengan PLO. Namanya Komando Jihad. Ini zamannya Bu Murdani masih jadi ketua apa namanya dulu ya, BIA kalau nggak salah atau apa. Nah, ini kemudian membajak pesawat Garuda Indonesia 206 dengan nama pesawat Waila, dipiloti oleh Herman Rante dari rute Jakarta Palembang, dibajak di Palembang, dibelokkan ya tadinya mau ke Medan tapi dibajak dan kemudian dibelokkan ke Muang Thai, ke Don Muang, ke Bangkok. Dari sana kemudian uji coba RPKAD Kopassus sekarang untuk membebaskan sandera. Persenjataannya didatangkan oleh Murdani langsung dari Jerman waktu itu, dari GSG MP5 untuk pertama kalinya diuji cobakan. Eksekutornya atau komandan tempurnya waktu itu Kolonel Simbolon ya, Simbolon. Itu yang mengeksekusinya. Nah, kemudian 6 Oktober 1981 setelah Anwar Sadat mendapatkan Nobel Perdamaian bersama Menachem Begin, dia mengikuti pawai atau menjadi tamu kehormatan dalam pawai militer. Dia kemudian ditembaki seperti yang digambar itu gambarnya beneran, bukan gambar film. Itu satu podium dibabat habis ya, ada sekitar 14 orang yang mati termasuk Anwar Sadat. Ini waktu itu yang dipersalahkan adalah Ikhwan karena memang dianggap inilah yang paling ingin terus berperang. Padahal kita tahu sebagian besar tentara yang menembak ini adalah justru yang meninggalkan Ikhwan karena Ikhwan waktu itu memilih untuk tidak melakukan gerakan yang melawan negara. Mereka pindah ke jihad Islam dan kemudian ini yang nantinya menjadi cikal bakal ISIS ya, atau orang-orang yang direkrut untuk membentuk ISIS oleh Amerika Serikat di kemudian hari, bukan mereka tetapi dari jalur ini ya. Inilah yang kemudian menyebabkan akhirnya
anak saudara terbunuh. Ya, dan Israel kemudian tanggal 14 Desember 81 menganeksasi dataran tinggi Golan dari Suriah untuk akhirnya, dan Israel akhirnya punya kesempatan untuk menginvasi Lebanon dengan operasi Galilei. Nah, ini udah dekat nih. Dikit lagi. Tahun 82, PLO menarik diri dari Beirut karena Beirut sudah mulai terancam. Jadi ketika dihabisi dalam Black September di Yordan, mereka pindah ke Lebanon dari Amman, dari Yordan. Di sana kemudian Lebanon itu diserang oleh Israel, maka mereka pindah dari situ ke Tunisia. Ya. Gitu. Jadi di Indonesia juga muncul gerakan-gerakan memang pada saat itu intelijen Barat memang menggunakan gerakan-gerakan Islam itu untuk melakukan alasan untuk memukul kekuatan-kekuatan ini. Nah, di Indonesia waktu itu ada persaingan antara Ali Murtopo dan Jenderal Sumitro. Ini Sumitro yang bukan Joyo Hadikusumo ya, bukan bapaknya Prabowo, ini Jenderal Sumitro. Kalau yang Sumitro Joyo Hadikusumo itu profesor. Nah, ini persaingan ini kemudian berakibat pada mundurnya Jenderal Sumitro karena protes kepada Pak Harto, karena Ali Murtopo dianggap mengambil wilayah Pangkop-Kaptip, sedangkan Ali Murtopo itu Kabakin. Nah, dengan mundurnya Jenderal Sumitro dan kemudian nanti muncul kasus-kasus yang lebih besar lagi, ini yang salah satu menyebab. Jadi setelah mundurnya Jenderal Sumitro, kemudian Ali Murtopo dan grupnya dan Benny Murdani lebih leluasa lagi dalam mengelola intelijen di Indonesia, sehingga kemudian muncul peristiwa Tanjung Priok dan lain sebagainya. Akhirnya di Indonesia pun akhirnya Presiden Soeharto tersadarkan bahwa yang mengelola Indonesia atau mengelola intelijen Indonesia tidak hanya Pak Harto saja. Dari sinilah nantinya akan terjadi shift. Pak Harto kemudian shift ke kalangan hijau ya, dengan mengangkat Pak Habibie sebagai Wapres, kemudian memberi izin kepada ICMI dibentuk, kemudian didirikannya Bank Muamalat dan seterusnya sampai kemudian beliau sendiri digulingkan menjelang reformasi. Itu versi yang mungkin jarang kita dengar. Ini mungkin pernah dengar di tahun 84 ya, ada ceramah-ceramah kritis terhadap Pak Harto, karena Pak Harto waktu itu memang cukup membiarkan anak-anaknya melakukan bisnis-bisnis yang ilegal. Sempat muncul kasus Amir Biki, kerusuhan atau pembantaian umat Islam di sebagian dari umat Islam yang ada di pengajian-pengajian itu. Kemudian waktu itu Pangdamnya Trisutrisno, kemudian Jenderal Murdani sudah menggantikan Panglima M. Yusuf. Kemudian Murdani sempat keluar masuk pesantren waktu itu untuk mendamaikan atau untuk meredakan, karena banyak di antara masyarakat Indonesia menganggap bahwa ini sudah keterlaluan. Tidak lama setelah itu, Jenderal Benny Murdani sempat mengkritik anak-anak Soeharto, kemudian dia dibebas tugaskan, kemudian yang diangkat oleh Soeharto untuk menggantikan Panglima ABRI adalah Jenderal Faisal Tanjung. Nah, dengan itulah, dengan ABRI-nya Jenderal Faisal Tanjung, kemudian Wapresnya Habibie, itu terlihat sekali pendulum itu bergerak ke arah kaum muslimin. Jadi Presiden Soeharto kemudian naik haji, kemudian sering menggunakan Haji Soeharto, Hajah. Bu Tin itu sering menggunakan hajah, kemudian pengajian-pengajian mulai banyak, kemudian bahkan di Departemen Keuangan itu dengan adanya Menteri Mar'i Muhammad didirikan banyak masjid-masjid di instansi negara. Jadi memang terlihat sekali sampai Kompas dan Gramedia dan Tempo itu menyebutkan bahwa sekarang ABRI sudah ijo royo-royo, belum mungkin masih ingat. Nah, ini sebagai slide terakhir tahun 87, karena PLO sudah jatuh marwahnya, kemudian sudah berdamai dengan Israel, apalagi kemudian sudah mulai ada pembicaraan tentang normalisasi atau pembicaraan tentang pengakuan, maka pada tanggal 9 Desember 1987 sekelompok ulama yang ingin agar Palestina ini tidak lagi bergantung kepada PLO, agar agar perjuangan ini benar-benar diambil oleh mereka-mereka yang memang terdampak secara langsung, maka dibentuklah Harakah Muqawamah Al-Islamiyah yang disingkat sebagai Hamas. Dan kemudian perlawanan itu dilakukan secara masif dengan pergerakan disebut dengan Intifadah. Dari Intifadah ini berbasiskan salah satunya dari Resolusi 3246 yang dikeluarkan PBB, yang memperbolehkan atau memberikan dukungan, affirms the legitimacy of armed resistance, bahwa negara-negara, bangsa-bangsa yang teropres, yang
tertindas itu boleh mengangkat senjata, boleh melawan secara bersenjata in pursuit of the right to self-determination, untuk mendapatkan kesempatan untuk mengejar cita-cita berdaulat atau menentukan hak sendiri. And condemns governments which do not support that right. PBB mengutuk negara-negara yang tidak memberikan kesempatan itu. Maksudnya mengutuk Israel tapi tidak berani secara terang-terangan. Raja Hussein melepas klaim atas tepi barat. Ini yang sangat disayangkan. Jadi Yordan itu sudah tidak lagi punya hak legitimasi, tidak punya hak legal terhadap tepi barat. Perang Iran-Irak berakhir karena memang tujuannya hanyalah untuk menghancurkan kedua negara, khususnya Irak. Nanti Iran juga mengalami embargo setelah sebelumnya didukung oleh Amerika Serikat. Kemudian Palestine National Council di Aljazair memproklamirkan berdirinya negara Palestina tapi tidak pernah diakui oleh PBB. Yasser Arafat berbicara di PBB menerima resolusi 242 dan 338 untuk meninggalkan cara-cara perjuangan bersenjata. Pas PLO turun, Hamas naik. Nah, kemudian PLO ini pecah, bubar, dan yang tersisa tinggallah Fatah. Nah, Fatah dengan Hamas ini nanti bekerja sama membentuk Palestine Authority. Di tahun 2006 mereka menyelenggarakan untuk pertama kalinya pemilihan umum, dan Hamas menang 45% suara atau sekitar 72 atau 73 kursi di dalam parlemen Palestina dari 132, sedangkan Fatah hanya mendapatkan 43 atau 42 kursi. Jadi yang menjadi Perdana Menteri waktu itu Ismail Haniyeh, sebagai Presiden Mahmud Abbas. Sampai sekarang masih lock seperti itu, walaupun pada kenyataannya perjuangan masih tersisa di Gaza saja. Itu mungkin gambaran sangat singkat dari sejarah yang begitu panjang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa perjuangan itu belum selesai. Mudah-mudahan kita semua di sini tidak lelah, walaupun mendengarkan saya 1 jam belakangan ini pastinya lelah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Agung, ya, luar biasa ya, kita bisa saksikan dari beberapa waktu kemarin sampai pagi ini ya, ternyata masalah Palestina ini memang multidimensi ya Ustadz ya. Jadi multidimensi dan merupakan juga ujian keikhlasan ya. Ujian keikhlasan dan panggung yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia-manusianya di situ, sehingga sejarah bisa menilai keikhlasan mereka. Ini penting nih ya. Jadi kita bisa lihat ya, ketika orang-orangnya itu tidak bersatu ya, padahal di Quran itu sudah diperintahkan ya Ustadz ya, di surat Al-Imran ayat 103 itu kan sudah diperintahkan. Tadi juga Ustadz Agung sudah mengutip ya, bahwa kita itu hanya diperintahkan untuk berpegang teguh kepada tali Allah gitu ya. Dan jangan berpecah belah. Tapi kita lihat tadi dari paparan Ustadz Agung, betapa sulitnya gitu ya untuk bersatu itu ternyata ya Ustadz ya. Sampai sekarang pun masih demikian. Namun kita tetap lihat sisi positifnya lah ya. Bahwa segala macam dinamika ini akhirnya membuka dan membangun kesadaran bahwa ikhlas itu penting gitu ya. Dan akhirnya bangkitlah yang namanya generasi baru di Palestina mulai tahun 87 itu ya. Dengan adanya Hamas dan para pejuang lainnya yang mengedepankan keikhlasan dan ketulusan dalam berjuang ya. Dan kita lihat sejak tahun 87 itu ya, mulai intifada ada itu, ternyata Israel tuh mulai semakin kesulitan ya Ustadz ya. Sampai sekarang itu kita bisa lihat ya bahwa kesulitan Israel itu semakin hari semakin banyak gitu loh ya. Padahal sebetulnya hanya dihadapi oleh orang Palestina sendirian. Ini yang Sebagian menarik. orang Palestina. Iya, gitu.
belum Iya kan seluruhnya. gitu kan. Iya, jadi kan yang berhadapan langsung dengan pasukan Israel kan orang-orang Palestina itu, gitu ya. Sementara umat Islam yang lain tuh mensupport dari luar Palestina seperti itu. Ini mengingatkan saya Ustaz Agung, ya, tahun 2005 itu saya ada di Arafah, ya, sedang haji itu, saya ketemu sama sepasang orang Palestina, ya, suami istri masih muda, beliau pergi haji, terus kita ngobrol itu di Arafah, dan pasangan ini bilang waktu itu, dia bilang, sudah, Ikhwan, Anda percayalah pada kami. Biarkan kami selesaikan urusan negeri kami sendiri. Dan antum semua, bantulah dari negeri antum perjuangan kami. Dan ternyata apa yang mereka katakan, yang beliau katakan berdua itu, saya saksikan, betul ternyata. Ketika perjuangan Palestina ini mereka lakukan sendiri, gitu ya, oleh Hamas dan kawan-kawan sendiri, gitu ya, itu ternyata lebih tulus, gitu ya, ketimbang ada raja ini, raja itu, gitu ya, dari sana, dari sini, yang ujungnya ternyata hanya memperjuangkan kepentingannya masing-masing, gitu, dan menjadikan Palestina hanya sebagai panggung politik bagi kepentingannya mereka. Jadi keikhlasannya nggak ada. Dan bicara tentang perkembangan Palestina, Ustadz, jadi ini perkembangan per hari ini terkait yang tadi saya bacakan di awal. Jadi setelah kemarin sudah ada keputusannya seperti itu dari ICJ, maka pemerintah Afrika Selatan langsung bereaksi sudah secara resmi. Nah, mereka bereaksinya menyayangkan putusan itu. Kenapa? Karena genosidanya itu belum terjadi, tapi sudah terjadi. Kok bisa-bisanya ICJ bilang jangan sampai Israel melakukannya, lah udah kejadian. Jadi itu respon dari pemerintah Afrika Selatan. Ya. Responnya itu yang pertama adalah menyatakan tidak akan mundur dari kebenaran dan keadilan dan tidak ingin genosida yang sudah terjadi ini dilanjutkan terhadap Palestina dan terhadap orang lain. Yang kedua, Afrika Selatan menegaskan bahwa sejak Oktober itu tahun lalu, genosida itu sudah terjadi. Jadi bukan belum terjadi. Kemudian Afrika Selatan juga menegaskan bahwa Israel sekarang ini berdiri di hadapan komunitas internasional dan kejahatannya terhadap Palestina terlihat sangat jelas. Berikutnya, meminta Israel untuk menghentikan genosidanya di Gaza sekarang juga. Dan meminta ketegasan dari International Court of Justice untuk memutuskan kemenangan bagi klaim Afrika Selatan. Nah, itu. Ya, jadi meminta ketegasan dari ICJ. Dan terhadap respon pemerintah Afrika Selatan, maka Israel pemerintahnya juga nggak mau kalah juga, Ustaz. Juga langsung berikan respon. Responnya adalah kami tidak peduli terhadap apapun yang dihasilkan oleh ICJ, dan kami akan pastikan apa yang ada di Gaza akan berlangsung terus sampai selesai. Artinya sudah jelas dan pertanyaan kita, Israel akan patuh apa tidak? Langsung dijawab tidak akan patuh. Jadi kelihatannya memang mungkin pengadilan jalanan itu lebih perlu itu Ustaz daripada kayak begini-begini ini. Ya. Jadi ya kita nggak bisa salahkan ketika Hamas beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa negosiasi itu syaratnya cuma satu. Israel hentikan semua aksi militernya dan bebaskan semua tawanannya. Baru berunding. Saya pikir memang harus gitu ya. Seperti tadi Ustaz sampaikan bahwa dulu juga kita Indonesia berperang sama Belanda juga begitu kan. Ya kita maju terus itu. Karena kalau kita berhenti, nah itu Al-Quran sudah mengingatkan bahwa kalau kemenangan itu sudah jelas, itu nggak boleh berhenti gitu. Bukankah demikian Ustaz? Itu Ya, Quran jelas itu masih tunjuk demikian. Karena kalau kita udah jelas mau menang kita berhenti, nah
ya itu akan dijadikan kesempatan buat musuh kita. Saya pikir itu barangkali teman-teman ada yang mau bertanya. Oh ya, tadi ada pertanyaan dari Letkol Aryo ini, Ustaz. Jadi ada kawan kita nih, dia Letkol di Polisi Militer. Beliau sekarang bertugas di Mabes TNI Cilangkap. Nah, beliau bertanya, apa benar bahwa dulu itu waktu perang itu, ya, itu apa waktu perang tahun 60-an dulu itu senjata-senjata persenjataan dari pasukan Arab yang kalah, ya, itu diambil kemudian diberikan kepada Israel. Itu ada pertanyaan seperti itu. Demikian Siapa Ustaz. yang ngambil Sementara itu siapa? belum ada yang lain. Perang 67. Tahun perang 67 kan persenjataannya sebagian besar tahun 67 itu kan lebih banyak apa namanya yang hancur itu, yang dihancurkan lebih awal itu kan adalah pesawat-pesawat yang ada di landasan. Sehingga bangsa Arab itu, negara-negara Arab itu tidak bisa melindungi apa namanya angkatan daratnya karena angkatan udaranya lumpuh. Israel kemudian memiliki air superiority, jadi memiliki kekuasaan di udara. Sehingga kapal tank baja maupun apapun yang bergerak di darat itu bisa mereka habisi dengan mudah karena tidak ada lawan di udara. Nah, saya tidak tahu ini maksudnya bagian mana karena pertempurannya cukup banyak ya frontnya. Ini apa ya utamanya Mesir dan Israel dan Suriah sebenarnya. Maksudnya ini persenjataan yang di mana yang diambil terus di Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah di awal pendirian Israel itu, apakah benar Inggris itu, Oh, jadi Inggris. ya, jadi 48 kan? Inggris itu melucuti persenjataan yang dimiliki oleh orang-orang Palestina. Hmm. Dan Tahun 40. senjata-senjata orang Palestina itu diberikan kepada orang-orang Yahudi yang datang. Gitu. Oh, enggak sampai begitu karena orang Yahudi ini kan Haganah ya yang di awal itu belum ada IDF. Haganah ini memang aktif menyelundupkan senjata, jadi nggak perlu dapat dari Inggris. Inggris itu terkadang memang ambigu juga dia. Di satu sisi dia pro pada Israel atau pendirian negara Israel, tapi di sisi yang lain mereka juga kadang-kadang terlihat netral gitu. Jadi kalau secara langsung sejauh yang saya baca tidak pernah ada Inggris itu ngasih senjata dirampas dari Arab diberikan kepada Israel. Karena sebenarnya Israel sendiri punya atau Haganah lah karena waktu itu belum ada Israelnya. Itu Haganah itu memang memasukkan senjata secara penyelundupan gitu. Dan Inggris ketika kemudian sudah hengkang dari Palestina dari mandatnya itu mereka sengaja punya armada sendiri untuk memasukkan persenjataan dari baik itu darat, baik itu laut yang dari Perancis Selatan maupun dari udara itu lewat Cekoslowakia itu banyak persenjataan ex Jerman itu yang diambil sama mereka. Nah mungkin diserahkannya itu di sana, tetapi saya juga nggak punya dokumennya itu yang membahas itu. Karena persenjataan ini kan dulu surplus ya, jadi kan ketika sekutu menang perang, Jerman kalah itu kan banyak surplus senjata dan senjata Jerman itu bagus-bagus. Nah, tetapi ini kadang-kadang dimainkan sama jenderal-jenderal sekutu juga gitu, dijual atau dibawa pulang ke Amerika. Ada juga yang dijual ke pasar gelap. Nah, yang dijual ke pasar gelap ini kemungkinan yang dibeli sama Haganah. Karena mereka punya uang. Jadi ini yang dibawa ke Israel lewat udara maupun lewat kapal. Dan ini yang kemudian dipakai untuk memerangi bangsa Palestina. Kalaupun ada misalnya, tapi saya belum tahu. Kalau misalnya ada yang memang dirampas dari bangsa Arab dan diberikan kepada Haganah, itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Tidak signifikan dibandingkan impor mereka. Ada operasinya, saya lupa namanya. Ada operasi khusus pengadaan senjata dari Eropa yang banyak surplus persenjataan Nazi pasca Perang Dunia Kedua, jadi 47, 48, 49, itu yang memang dikapalkan ke Israel atau dibawa ke Israel. Jadi mereka punya sistem pengadaannya seperti itu. Dia tentu bekerja sama dengan kapal-kapal sekutu, dengan komandan-komandan laut, gitu ya, komandan-komandan darat, laut dan sebagainya untuk bisa lolos. Tetapi ya setelah Perang Dunia Kedua memang sekutu kan lebih fokus pada hal-hal lain gitu, nggak fokus pada Palestina, nggak ada yang jaga gitu. Jadi penyelundupan senjata itu dengan mudah didatangkan. Sedangkan negara-negara Arab waktu itu kan sibuk dengan negaranya masing-masing. Tidak ada yang benar-benar memberikan drop persenjataan kepada bangsa Palestina. Bangsa Palestina waktu itu berpikir Israel ini bisa mudah dikalahkan, sehingga mereka hijrah. Ini mungkin kesalahan strategisnya.
Makanya banyak yang hijrahnya itu hanya membawa seperlunya saja, bahkan mereka meninggalkan rumah dan tidak dikunci dan sebagainya. Jadi itu penyesalan mendalam ketika mereka pindah ya menjadi imigran ke refugee ya menjadi apa namanya mencari-cari suaka gitu ke negara-negara lain ini mereka tidak berhasil kembali sampai saat ini. Gitu. Mungkin itu yang menjadi apa namanya yang menjadi masalah. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari rekan kita di Bank Indonesia nih, dari Pak Pak Doni ya, Dwi Cahyo. Pertanyaannya, kenapa kiriman makanan untuk rakyat Palestina saat ini sulit masuk dari perbatasan Mesir? Nah, tadi Ustadz sempat singgung tuh. Monggo. Ya kalau teman-teman yang biasa bawa bahan bantuan kemanusiaan ini sebenarnya sudah rahasia umum walaupun nggak enak ngomongnya. Memang orang-orang Mesir ini rejim ya. Kalau penduduk rakyat Palestina, rakyat Mesirnya sangat pro Palestina. Tapi rejim nih tentara dan lain sebagainya yang berkuasa di lapangan, polisi dan sebagainya itu yang rejimnya Asisi ini. Ya kalau lagi buka itu kadang-kadang ngasih waktunya pendek. Terus mobil mana yang boleh masuk itu kadang-kadang harus bayar dulu. Jadi sampai ada yang mengatakan kalau kita mau masukin makanan senilai 1 juta, kita harus siapin 3 juta. Karena 2 jutanya buat nyogok orang Mesirnya biar bisa masuk. Nah, itu gimana? Terus belinya juga kan barang-barang itu belinya di Mesir. Ada pasar khusus untuk beli itu. Dan itu pasar itu sudah semacam rahasia umum bahwa keluarga Asisi lah yang megang pasar itu. Mau beli roti, mau beli buah-buahan, beli apalagi beli minum, air minum itu beli macam-macam lah obat-obatan. Itu pasarnya dikelola beberapa orang saja. Iya. Jadi mungkin ya saya tidak tahu persisnya bagaimana. Mungkin mereka malah justru dapat untung kalau peperangan ini nggak selesai karena ya selama ada pengungsi, selama ada pemboman, selalu ada bantuan yang harus masuk ya lewat mereka. Jadi kita yang ngumpulin dana, mereka yang ngolek di sana. Ya, Jadi bisnis ya, Ustaz. jadi bisnis di sana. Walaupun saya katakan ya, bukan penduduk Mesir ya. Penduduk Mesir itu ingat di zaman Mursi itu ada 1 tahun Windows 1 tahun yang orang-orang Mesir itu kadang-kadang berbaginya luar biasa. Itu ada 1 tahun kata teman-teman yang biasa keluar masuk bawa bantuan itu dulu tidak sepeser pun uang keluar untuk masukin barang itu bahkan yang meminta masuk oh, cepat-cepat masukkan gitu kan karena mereka itu bersemangat ada ruhnya. Tapi ketika terjadi pergantian pemimpin balik lagi itu orang-orang lama yang ya katakanlah mohon maaf misalnya tukang palaknya itu muncul lagi gitu. Gitu. Jadi 3 juta masukin barang 1 juta siapin 2 juta 2 jutanya buat nyogok ngeri kan Iya. ya tapi orang Mesir nggak mau dibilangin begitu. Orang Mesir tentu nggak mau tapi itulah oknum-oknum lah sebutlah oknum gitu oknumnya Syukron, tapi Ustaz. sama Raja Mesir. Ya, mohon maaf ya teman-teman sekalian, jadi terpaksa diceritain deh nih. Itu sebenarnya Tapi cukup tanya aja kepada teman-teman yang biasa ngirim-ngirim di sana, tahu semua lah itu nggak mungkin nggak tahu. Ya, kita butuh informasi seperti ini, Ustaz. Jadi kita akan makin semangat lah untuk bisa memberikan bantuan pada rakyat Palestina di sana. Sempat ada yang nanya begini, Ustaz kalau duit saya yang dipakai buat nyogok gimana? Dapat pahala nggak? Kalau duit saya dipakai buat beli makanan kan jelas, ya kan? Kalau duitnya dipakai buat nyogok gimana? Loh, niat Anda waktu naruh duit itu untuk apa? Untuk bantu kan? Ya sudah, itu Iya. dapat dicatat Allah. Masalah dipakainya kepada siapa? Salah nggak itu panitia? Panitia mungkin lebih salah Penyalahgunaannya aja ya. penyalahguna siapa yang maksa ngasih dapat duit itu. Jadi ya tertumpuk di situ. Kalau petugasnya bukan dia senang ngasih duit itu, kalau bisa dia ya kalau bisa dipikir mending ini beli air mineral lagi katanya daripada kasihin ke orang itu. Jadi semuanya ada kadarnya nanti kan kita dihisap sama Allah kan sesuai dengan posisi kita di dalam dunia ini kan. Apakah kita yang sedekah, apa kita yang bawa, apa yang kita terpaksa nego, apa yang gini-gini tangannya. barangkali Ustadz, yang saya ingin mengingatkan nih kepada kita semua yang ada di forum ini, jangan pula terpikir ide
wah lumayan nih bisa dapat apa Setahun. untung gitu kan. Iya, jangan Ya, sampai pula nih. Nggak, soalnya kadang-kadang hal-hal kayak begini nih menular Ustaz. Ya, nanti dengan Kul pikiran, naru oh, jahannam asyaddu ya, harro. Katakan kepada saya udah mereka capek bahwa nih, kan udah capek masa nggak boleh dapat upah sih? neraka Nah, itu lebih panas. itu dia. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai pula Boleh kondisi-kondisi satu lagi realitas itu pertanyaan, membuat kita punya ide-ide yang nggak benar juga. Silakan Ya. Retno, monggo. Pak Ustadz. Ya, Eh, ini kalau kita mau menyampaikan bantuan kita itu sebenarnya ini kan memang banyak beberapa yayasan yang selalu menawarkan ya, apa namanya bantuan untuk bisa menyampaikan ya. dana-dana kita untuk ke sana. Nah ini sebenarnya baiknya kita kemana ini, Ustadz, supaya lebih efektif langsung ke tempat tujuan itu? Ya, Apa ada yang memang resmi seperti itu, Ustadz? ya, semuanya sebenarnya efektif ya. Artinya saya sejauh pemantauan saya untuk urusan Palestina ini nggak ada lah yang main-main gitu ya. Serius. Cuman kadang-kadang mereka tidak efektif tuh begini. Kadang-kadang mereka karena jumlahnya sedikit kan kurang efektif ya. Kok kurang kurang artinya terlalu tidak efisien lah untuk dikirim, maka mereka nunggu dulu digabungkan gitu. Karena juga pasti ada logistik yang harus dikeluarkan. Jadi kepada siapa saja, terutama kalau menurut saya itu yang kita kenal secara pribadi juga dengan orangnya, gitu. Itu mungkin lebih aman. Kalau memang tidak punya, tidak kenal, tidak sempat bisa kenalan, ya mungkin paling tidak ya memang diurus sama negara. Cuma dengan catatan, ini catatan saya nih. Kalau lewat negara, ini biasanya kadang tidak selalu disalurkannya ke kedutaan besar Palestina. Kedutaan besar Palestina ini masuknya ke tepi barat. Tepi barat itu lebih cenderung banyak memang dipegang sama Fatah. Ini kalau menurut Sarah Roy, itu yang pernah meneliti korupsi di Palestina, itu dia katakan, kalau saya punya uang 1 miliar euro, dia orang dia di basisnya di Copenhagen. Kalau saya punya uang 1 juta euro, terus ditanya, dititipinnya lewat Fatah apa lewat Hamas, saya pilih lewat Hamas karena tak sepeser pun hilang, kata dia gitu. Saya ngomong begitu aja, silahkan connect the dots ya, connect the dots ya. Ya, saya nggak boleh ngomong langsung gitu. Jadi kalau lewat negara cenderung lewat kedutaan Palestina. Kedutaan Palestina itu afiliasinya ke Fatah. Gitu. Nah, terus kata orang namanya Sarah Roy, ini nih buku. Saya pindahkan. Tempat saya baca sebentar. Nah ini dia nih. Oh naik dulu sebentar. Hamas and Civil Society. Hamas and Civil Society in Gaza. Sarah Roy. Ya, menarik dia. Dia Hamas tidak dia fokus kepada yang militernya, tetapi engaging the Islamic social sector. Itu apa namanya? Kalau saya punya uang, saya lupa halaman, 1 juta euro, jadi ya, maka saya definitely saya akan trust kepada Hamas karena mereka itu orang-orang yang mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi ya silakan ditafsirkan sendirilah. Ngerti ya maksudnya ya? Mudah-mudahan ngerti. Ya, syukron, Ustaz. Afwan. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi, barangkali 1 orang lagi. Setelah itu kita tutup dengan doa dipimpin oleh Ustadz Agung. Monggo jika ada 1 orang lagi yang mau bertanya. Oh ya, ini kebetulan nih, ada Heru. Ustadz Heru, apakah ini monitor Pak Heru? Iya, Ustaz. Nah, ini kebetulan ya ada antum. Jadi Pak Heru ini adalah seorang ahli hak asasi manusia dan perdamaian ya. Mudah-mudahan segera jadi guru besar Fakultas Hukum UI. Ya, kita doakan sama-sama. Nah, mohon nih Ahina Heru bisa melengkapi ya paparan dari Ustadz Agung Waspodo ya, dari sisi HAM dan
ICJ-nya, Ustadz Heru. Monggo, dalam waktu yang singkat saya persilakan. Jadi disuruh ngomong. Nah iyalah, Coba Ustadz kalau Agung. nggak mubazir, daripada mubazir antum. Ya, kita kan produk Amerika, kita harus diboykot gitu. Ustadz Agung kan produk Amerika, diboykot juga Ustadz Agung. Iya sama. Produk Nah, gagal kalau saya. ya, kita produk Amerika harus diboykot ini. Ya, pertama-tama syukur kasihan Ustadz Agung atas sharingnya. Saya cukup sering sebenarnya menyimak Ustadz Agung nih. Jadi ya mungkin terkait dengan ICJ langsung aja, artinya kita juga kadang-kadang terlalu berharap banyak sama ICJ ya, karena tapi bagus sekali sih, manuver Amerika Selatan bagus sekali karena apa namanya, ya emang hanya Afrika Selatan yang mampu ya, karena dia punya sebagai state party dari Genocide Convention dan kita bukan state party. Dan Israel sialnya juga anggota dari Genocide Convention karena pasca Holocaust dia berpikir dia paling punya legal standing ya. Ternyata sekarang senjata makan tuan. Dulu dia ikut tahun 50, ikut sebagai state party dari Genocide Convention, berpikir dia sebagai korban dari Holocaust tahu. Ketika Perang Dunia Kedua. Sekarang dia jadi malah dibalik untuk jadi semacam terdakwa ya. Jadi saya kira menarik ya. Dan memang yang punya legal standing orang negara seperti South Africa yang mempunyai pengalaman panjang korban apartheid, korban genocide. Genocide jangan ditafsirkan semata-mata hanya fisik, juga ada genocide sosial, cultural, political, economic genocide juga bagian dari genocide. Jadi pengalaman Afrika Selatan sama dengan pengalaman Palestina yang mereka support, dan juga dulu konon memang PLO ataupun Yasser Arafat juga dekat dengan Nelson Mandela. Jadi Palestina zaman PLO support Afrika Selatan zaman Mandela. Sekarang Afrika Selatan bergantian istilahnya return the favor untuk membalas budi atau support Palestina kepada South Africa di masa Nelson Mandela. Tapi jadi menarik, jadi putusan dari ICJ kemarin disebut bukan putusan akhir, masih disebut provisional ruling alias putusan sementara ataupun bahasa kita putusan sela. Karena bisa panjang sekali ICJ itu. Contoh kasus dalam putusan kasus Myanmar tahun 2019 yang diajukan oleh Gambia di ICJ juga sampai sekarang belum putus-putus. Udah 5 tahun lebih. Jadi kita jangan harus pantau terus. Tapi sebagai satu putusan dia bagus sekali. Apalagi isinya pun kemarin cukup menarik ya, cukup menarik dan walaupun tidak menyatakan Israel melakukan genocide karena memang sulit itu panjang, tapi itu menarik bahwa apalagi presiden ICJ yang jadi hakim ketua kemarin orang Amerika. Ini menarik. Bahkan yang malah dissenting opinion malah hakim dari Uganda, Julia Sebutinde, dan satu hakim ad hoc yang memang orang Israel. Jadi menarik, rulingnya bagus, walaupun tidak nyata menyatakan Israel bersalah melakukan genocide, tidak menyatakan ada gencatan senjata, cuma rulingnya menarik di tengah situasi seperti ini. Dan memang kita juga jangan berharap banyak dengan ICJ karena dia bukan pengadilan pidana, dia bukan mahkamah pidana, dia hanya mengadili tentang sengketa antar negara termasuk terkait dengan advisory opinion. Nggak ada sanksi hukum, ada sanksi pidana. Tadi bukan ICC. ICC juga susah karena baik Israel maupun bukan bagian bukan state party dari Statuta Roma yang melahirkan Mahkamah Pidana Internasional alias ICC. Jadi itu aja barangkali masih panjang, langkah ke depan masih panjang, tapi saya sih menyambut baik putusan dari ICJ itu karena langkah maju untuk level sekarang udah maju sekali dan bisa memberikan minimal moral basis ataupun juga legal basis untuk aksi-aksi hukum atau politik ke depannya terkait dengan masalah genocide Israel. Jadi genocide itu memang sudah nyata. Bahkan mungkin nggak hanya sejak tahun 2003 bulan Oktober 2003, tapi sejak tahun 48 udah jadi genocide di sana. Sudah, jadi memang pengadilan agak buta, tapi memang ICJ bukan tempat yang tepat sih.
memang harusnya ICC atau bahkan pengadilan khusus. Itu agak kurang mungkin melihat situasi politik sekarang dan adanya Dewan Security Council, adanya hak-hak veto dari negara-negara anggota Big Five yang permanen member dari Security Council, jadi emang agak sulit. Tapi in the meantime itu langkah yang sangat bagus. Jadi dan yang menyedihkan adalah di Indonesia responnya biasa-biasa aja. Saya melihat kemarin di TV justru yang lebih bersemangat malah Afrika Selatan. Kita lebih sibuk dengan ngurusin kemenangan masuk 16 besar Piala Asia ya. Ya, saya lihat di TV kemarin warga Afrika Selatan bersorak-sorak ketika putusan dari ICJ itu memberikan keuntungan bagi langkah selanjutnya. Kalau mereka bukan pihak yang dirugikan secara langsung, mereka juga kebanyakan non-Muslim, mereka juga kebanyakannya bukan korban langsung, terpisah 10.000 kilo dari Palestina. Cuma mereka lebih peduli. Kita malah sibuk dengan ya kita syukur sih lolos Piala Asia, ya syukur ya, walaupun karena pihak lain kalah. Cuma artinya harusnya yang bersorak-sorak lebih gembira adalah negara-negara Muslim ya. Jadi Ustadz Agung udah cerita ya kenapa tidak menang-menang, karena negara-negara Arab lebih mementingkan diri sendiri. Yang dipikirin gimana batas wilayahnya bertambah apa tidak, berkurang atau tidak, rezimnya bertahan atau tidak, tapi tidak concern dengan pembebasan Palestina, apalagi penghancuran Israel. Sebaliknya negara kayak South Africa, minoritas Muslim, bahkan di sana juga melegalkan LGBT, legal sana. Cuma memperjuangkan keadilan untuk kasus di sana. Jadi luar biasa. Kita angkat jempol buat Afrika Selatan. Tapi sekali lagi jangan terlalu puas juga karena ICJ pun kewenangannya terbatas. Tapi in the meantime suatu kemenangan moral dan kemenangan hukum walaupun bukan di ranah hukum pidana. Demikian, jazakallah khair, syukran kasiran buat Ustadz Agung telah mampir di forum Angkatan 90 FAUI sampai berapa kali pertemuan ini. Semoga terus betah di sini. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Agung, untuk menutup acara ini, saya mohon untuk memimpin doa bagi kebaikan umat Islam, wabil khusus di Palestina, dan juga untuk kebaikan kita bersama. Monggo, Ustadz Agung. Baik. Alhamdulillah sudah komplit semua sisi dari perjalanan perjuangan kemerdekaan Palestina. Yakini bahwa itu sudah semakin dekat, walaupun mungkin di hadapan kita masih begitu banyak rintangan. Tapi insya Allah tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang yang Allah inginkan keberadaannya di tengah-tengah perjuangan kemerdekaan Palestina. Jangan sampai kita menjadi orang yang Allah keluarkan dari barisan yang memperjuangkan ini, sebagaimana di dalam Ali Imran 179 itu, hatta yamizal khabitha minat thayyib. Jadi jangan sampai kita termasuk yang tersingkirkan ini karena dianggap kotor, tidak pantas untuk berada di dalam barisan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang thayyib ini. Mudah-mudahan itu harapan kita sebelum kita berdoa, dan mudah-mudahan doa kita juga senantiasa kita selipkan doa atau kita utamakan bahkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wati qadimil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma innaka taqabbal du'a. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa afina wal muslimin wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma suril ikhwanana al mujahidin fi Filistin. Allahumma suril ikhwanana al mujahidin wal murabitin fil Aqsa. Allahumma suril ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi Gaza. Allahumma inna naj'aluka 'ala nuhuri a'da'ina. Allahumma inna na'udzu bika min syururihim. Allahumma syaddid syamlahum wa syaddid kalimatahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum
wasallit alaihim qalban min kilabika minan nar. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab, Ya mujriyas sahab, Ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan terjadinya acara ini, wabil khusus kepada Ustadz Agung Waspodo yang sudah meluangkan waktunya yang saya yakin Ustadz banyak sekali punya janji, tapi masih sempat gitu ya kita repotin sekarang ini. Ya juga Ahina Heru ya yang juga masih sempat gitu ya. Saya yakin antum punya agenda-agenda yang sangat banyak. Pesan saya cuma tolong jaga kesehatan ya Heru ya, karena antum adalah aset ya, aset bangsa ya. Jadi Aset lah kita semua. iyalah ya, tapi untuk antum khususnya jangan sampai nggak jadi profesor gitu loh. Jadi penting itu, jadi profesor itu penting itu Heru ya. Jadi jaga kesehatannya biar antum sampai di situ. Ya. Mungkin teman-teman lainnya, terima kasih ya. Ala kulli hal, alhamdulillah. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Wa atubu ilaihi. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mas Faisal. Terima kasih Mas Heru. Matur suwun. Izin dulu. Assalamualaikum. Ibu. Ya. Sami. Assalamualaikum. Sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.